Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Ihsanuddin, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Nikmat Darul Qoror, yang kami hormati Bapak Ibu semua yang hadir di kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang dimuliakan, yaitu di Masjid Nikmat Darul Qoror. Selaku pemateri untuk kajian pada malam hari ini adalah Ustadz Ihsanuddin dengan tema waspada dua jebakan syaitan. Marilah Bapak Ibu yang kami hormati, kajian pada malam hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Ihsanuddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jamaah kajian Selasa malam di Masjid Nikmat Darul Qoror rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, mari tidak henti-hentinya kita senantiasa memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah limpahkan untuk kita semuanya, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan untuk kita semuanya menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim, bersujud kepada Allah, ruku, berdiri dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan ibadah salat. Semoga seluruh amal ibadah yang selama ini kita jalankan semuanya terlandaskan dengan keikhlasan, sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya memudahkan kita
untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perkenankan pada kesempatan kali ini, setelah sekian lama dereng saged sowan wonten ing masjid punika, alhamdulillah saat ini saya dimudahkan untuk kembali hadir, yang pertama dalam rangka kembali merekatkan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, dan yang kedua kita bersama menjalankan tugas setiap muslim mukmin yang dijamin terbebas dari kerugian sebagaimana tersebutkan dalam surah Al-Asr, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, dalam rangka saling mengingatkan untuk senantiasa berpegang kepada kebenaran dan saling mengingatkan untuk senantiasa berpegang kepada kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati pertemuan kita kali ini dan menjadikan kita orang-orang yang nantinya dapat mengamalkan ilmu yang kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Tadi judulnya sudah disebutkan, waspada terhadap dua jebakan syaitan. Kalau kita mendengar lafaz jebakan, itu yang terbetik Pak? Perangkap, sesuatu yang kita pandang hal yang baik-baik saja, ternyata di balik itu kecelakaan. Dan begitulah syaitan. Kita perlu mengingat sejarah, karena para ahlul hikmah mengatakan dhalla qaumun la ya'riful khabar. Suatu kaum akan tersesat, keblinger menawi mboten mangertos sejarah. Sejarah niku penting kagem dipun pelajari. Sinten kemawon ingkang mboten purun bikak mempelajari sejarah terancam dengan banyak kekeliruan, karena biasanya sejarah niku berulang. Termasuk sejarah permusuhan kita anak turun Adam, bahkan sejak nenek moyang kita Adam dengan siapa? Syaitan. Allah menegaskan dalam surah Fatir ayat yang ke-6, inna syaitana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh untuk kalian, maka jadikan setan sebagai musuh. Leres napa boten Bapak Ibu? Setan itu mungsuh napa kanca, mengsah napa kanca? Jujur niki. Napa kadang mungsuh kadang kanca? Kita yakin setan itu musuh, tapi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, setan itu bagi kita kadang dadi musuh, kadang dados napa? Kanca. Niku nek jujur. Leres napa mboten? Nah. Terlebih Bapak Ibu, ini musuh bebuyutan
yang tidak ada kegiatan lain, jazakumullah khairan, tidak ada kegiatan lain kecuali menyusun strategi dan melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita anak turun Adam. Dalam mukadimah ini kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk berpikir akan dahsyatnya godaan setan. Dan Allah sudah berpesan jauh-jauh hari. Di dalam surah Al-A'raf ayat ke-27, Allah Ta'ala berfirman, Ya Bani Adam, wahai anak turun Adam. Nuwun sewu niki ingkang rawuh sedayanipun anak turun Adam mboten? Mantap. Napa tesenten sing berkeyakinan mboten kula tumut teori Darwin, ora apa-apa nenek moyangku kethek. Nek kula mboten. Kula pitados sedaya ingkang rawuh Bani Adam yakin, berarti termasuk dalam seruan ayat ini. Wahai anak turun Adam, apa kata Allah? La yaftinannakumus syaitan. Janganlah yaftinannakumus syaitan, sekali-kali syaitan menjerumuskan kalian. Di sini Allah menggunakan tambahan nun taukid as-saqilah yang berat, nun enten tasjidipun. La yaftinanna itu artinya maknanya apa Pak? Penekanan. Jangan sekali-kali, ojo pisan-pisan, ojo. Setan menika menggelincirkan kula panjenengan sami. Jangan sampai sekali-kali setan menggelincirkan kalian, wahai anak turun Adam. Allah mengingatkan sejarah. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Seperti dahulu setan berhasil mengeluarkan bapak ibu kalian dari surga. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dengan sejarah permusuhan mboten namung 7 turunan nih. Jazakumullah khairan Pak, insyaallah. Permusuhan tidak hanya 7 turunan. Memang dari awal Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dan memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Mulai dari situ permusuhan iblis dengan Adam dan anak turunnya, genderang perang permusuhannya ditabuh. Dan Allah sudah pesan, jangan sampai loh kalian tergelincirkan setan seperti dulu bapak ibu kalian Adam. Kawula nyuwun pirsa sakniki, kinton-kinton jamaah ten mriki luweh pinter pundi nggih panjenengan napa Nabi Adam? Dalam kecerdasan kita dengan Nabi Adam cerdas sinten Pak? Nabi Adam. Wa 'allamal Adamal asma wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semua nama yang akan ada di awal Allah ciptakan langit dan bumi sampai nanti hari kiamat, semuanya sudah diketahui oleh siapa? Adam. Berarti secara kualitas ilmu kita jauh dari Nabi Adam. Kualitas iman, imane kula panjenengan sami kalih imanipun Nabi Adam kiat pundi? Kuat Nabi Adam jelas. Nabi Adam Masya Allah mirsani surga Pak. Nabi Adam Masya Allah saged ngendikan langsung matur dhateng ngarsa dalem
Allah, berbicara langsung kepada Allah. Engkang manti-wanti langsung Gusti Allah. Keimanan yang memang bukan hanya sekedar hakul, bukan sekedar ilmul yakin, ainul yakin, bahkan sudah kepada taraf napa? Hakul yakin. Taraf keyakinan yang paling tinggi, ilmu paling tinggi yang sudah mengalami langsung menyaksikan. Berarti imanipun pun Masya Allah. Tapi meskipun demikian tergelincir badan, terkena godaan setan. Nah, kira-kira kita ada potensi tergelincir? Ada, secara literatur ilmu jauh dari Nabi Adam, secara kesolehan jauh. Subhanallah, dahsyatnya godaan setan ataupun iblis sampai Nabi Adam yang begitu luar biasa dalam kesolehan, keimanan dan keilmuan yang beliau miliki, bisa tergelincir Bapak Ibu. Padahal yang dilarang oleh Allah untuk Nabi Adam berapa? Banyak, 10, 11, 20. Pinten Mak? Yang dilarang kenapa? 1. Menjauhi napa? Syajarah, menjauhi salah satu pohon yang ada di surga. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-35. Surah Al-Baqarah ayat 35. Pesan Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Untuk fala taqraba hadhis syajarah. Jangan mendekat kepada pohon ini. Padahal sebelumnya Allah mengatakan fakula minha haitsu syi'tuma. Nabi Adam dan Hawa itu dimasukkan ke surga, terserah makan apa saja kecuali apa? Satu pohon. Berarti kathah sing halal napa ingkang haram terlarang untuk Adam? Kathah yang halal. Cuma satu aja, jangan dekati satu ini. Tapi subhanallah, Adam tergelincir dan mendekati larangan tersebut. Padahal yang halal silakan fakula minha haitsu syi'tum, terserah makan yang mana. Tinggal satu ini jangan dekati. Kok bisa? Subhanallah. Dan Adam sudah bertaubat kepada Allah. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaih. Itu kalimat taubat kepada Allah. Sudah diterima taubat beliau. Kita nggak sedang membicarakan aibnya Nabi Adam, tapi kita membicarakan aib kita, Pak. Nabi Adam aja sebegitunya Masya Allah bisa terjerumus, apalagi siapa? Kita. Sekarang terbukti halal kali haram kata pundi, Pak? Halal. Unjukan itu sing halal kata. Toyo pedak halal mboten? Paringi teh dados napa? Toyo teh halal mboten? Paringi kopi, paringi buah, jus, sing halal niku kathah. Ning kok jan ngatos cem-ceman kecubung kok ya diombe. Nggih. Angin yang dihirup, kemudian wangi yang dihirup niku kathah jenengan menawi mengunjungi napa nggih warung minyak wangi niku rasane werna-werna ngantos ente jenengipun malaikat subuh barang minyak wangi. Kathah ambon-ambon kathah halal enak wangi Masya Allah
ning kok nggih enten kober-kobere sakniki tiyang napa ngisep teletong sapi buat gantinya narkoba niku sing diisep napa Pak? Teletong sapi. Sik rada keren nggih lem. Padahal sing apik halal niku kan kata niku dahsyatnya setan. Maka perkenankan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita pelajari dua jebakan setan di antara banyak jebakan yang telah dipasang. Ini sebuah nasihat yang kami ambil dari nukilan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menukil nasihat para ulama terdahulu. Di dalam kitab beliau, redaksinya bermacam-macam, ada di 3 kitab monumental beliau. Nasihat ini ada di kitab Ighatsatul Lahfan min Makayidi Syaitan. Juga bisa didapati di dalam kitab Madarijus Salikin. Di dalam kitab Madarijus Salikin, juz yang ke-1, halaman 496. Juga dalam kitab beliau Al-Wabil As-Sayyib, dengan redaksi yang berdekatan, intinya menjelaskan tentang dua jebakan tersebut. Kami bacakan nasihatnya. Kita ambilkan nasihat dari ulama, semoga menambahkan keberkahan untuk kajian kita kali ini. Beliau mengatakan yaqulu ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf. Kalau disebut ulama salaf berarti ulama terdahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apa kata mereka? Pesan mereka kepada kita tentang jebakan ataupun kiat syaitan menjerumuskan kita. Apa kata mereka ba'dus salaf? Ma amarallahu bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Ma amarallahu bi amrin, tidaklah Allah memerintahkan suatu perintah illa walisyaitani fihi nazghatan, kecuali setan sudah memasang, kecuali setan segera memasang dua jebakan. Tidak ada perintah Allah perintahkan kecuali langsung setan bergerilya dan meletakkan dua jebakan. Imma ila tafritin wa taksir wa imma ila mujawazati haddin wa ghuluwin. Jebakannya dua, dipasang oleh setan. Jebakannya dua. Tidaklah ada perintah Allah yang Allah turunkan, yang Allah perintahkan, kecuali setan langsung menyambut dengan dua jebakan. Imma ila tafritin atau taksir, jebakan itu adalah meremehkan, menyepelekan dan menyia-nyiakan. Jadi setan berusaha bagaimana manusia itu mensikapi perintah Allah tadi dengan apa? Meremehkan, yang ujung-ujungnya meninggalkan perintah tersebut. Nanti kita contohkan ini. Wa imma ila mujawazati haddin wa ghuluwin. Jebakan yang kedua, atau setan akan goda manusia agar berlebihan, agar ekstrim, melampaui batas dalam melaksanakan perintah Allah tadi. Apa kata Imam Ibnul Qayyim menukil perkataan ulama? Wala yubali bi ayyihima dhafar. Setan tidak peduli
dia berhasil dengan jebakan yang satu ataupun yang kedua. Tidak ada syariat diturunkan, perintah Allah perintahkan, kecuali manusia dalam mensikapi antara dua bagi yang terjebak setan maksud kami. Kecuali orang yang akan terjebak setan menyikapinya dengan dua. Yang pertama meremehkan sampai meninggalkan. Yang kedua apa Pak? Tidak meremehkan. Yang kedua itu sendiko dawuh. Tetapi dalam melaksanakan sendiko dawuh napa? Kelewat batas. Nah milih sing pundi jenengan? Milih sing niki napa niki? Milih pundi Pak? Nggih mboten milih. Kita nggak milih. Kita harus selamat. Caranya seperti apa? Nanti di terakhir pembahasan kita akan sebutkan agar terlepas dari dua jebakan tersebut. Sekarang masuk pada contoh terkait dengan beriman akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkan apa mboten? Beriman kalau Allah itu ada. Aminu billah, berimanlah kepada Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ada perintah beriman. Allah itu ada. Setan langsung pasang jebakan. Jebakan orang-orang yang meremehkan, akhirnya tidak beriman. Mengingkari adanya Allah. Ada enggak Pak orang sekarang yang enggak beriman dengan adanya Allah? Ada orang-orang apa? Ateis. Orang-orang ilhad. Orang-orang yang tidak beriman dengan adanya pencipta. Ada, mereka ada. Di zaman dahulu juga ada. Sebagiannya dibahasakan dengan dahriyun, para penghamba waktu. Kenapa? Karena mereka berkata dengan perkataan yang sangat masyhur sampai diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-24. Al-Jathiyah ayat yang ke-24, wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu dan masa yang berlalu. Jadi manusia ada itu hanya karena putaran apa Pak? Waktu terjadi karena proses alam, nanti hilang juga karena proses alam. Ini orang-orang dahriyun. Ada di zaman dulu. Di zamannya Nabi Musa ada siapa di sana? Fir'aun dalam surah Ghafir ayat 36-37 sampai Fir'aun itu ngeledek Musa. Ya Haman ibni li sarha, wahai Haman, bangunkan untukku bangunan yang tinggi. La'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ala ilahi Musa. Fa'attali'a ila ilahi Musa. Bangunkan untukku bangunan yang tinggi sehingga aku nanti bisa ngecek opo yo di atas langit ada Tuhannya sinten? Musa. Terus Fir'aun itu sampai mengejek siapa? Nabi Musa, mengatakan kepada Haman, wahai Haman, bangunkan untukku bangunan yang menjulang ke langit, fa'attali'a ila ilahi Musa, sehingga aku bisa melongok, menoleh, melihat opo yo ada Tuhannya sinten? Musa. Orang sekarang juga ada. Bahkan saya pernah menemui Pak, datang ke saya, nyuwun sewu Mas, nyuwun sewu niki, kulo niki, saya ini sampai sekarang gak beriman dengan adanya pencipta. Terang-terangan Pak, itu pas ngobrolnya pas layat, porah kewanen niku. Pas layat yang harusnya nopo
mati emot kundur datang karsa dalam Allah, malah mengatakan saya nggak percaya dengan adanya Tuhan. Ketemu meleh Pak di momen lain pas layak kan, kalau dicedai diminta iso orang ngajari amalan-amalan mentahan bacok jari orang beriman kalih Gusti Allah malah nyuwun apa Pak? Nyuwun amalan jari. Kalau orang awam kan mikirnya gitu, nek tiang pondok ini berarti apa? Sakti, so mabur, tahan bacok. Subhanallah. Padahal rata-rata yang bisa kayak gitu cepenganin apa Pak? Jimat perkawis-perkawis ingkang dipun awisi Gusti Allah. Tapi saya berpikir ulang iki jare ora beriman anane Gusti Allah. Giliran ana perlu kok napa Pak? Jaluk. Subhanallah. Ada orang-orang itu yang terfitnah dengan jebakan yang pertama, meremehkan, ingkar dengan adanya Allah. Tapi ada juga yang beriman ini terlalu berlebihan. Contoh keyakinan manunggaling kawula Gusti. Kalau zaman dulu di sejarah Indonesia, masuknya Islam di Indonesia, wallahu alam dengan kebenaran sejarah tersebut, tapi ini kabar yang mutawatir. Kabar mutawatir itu semua orang membicarakan. Yang mustahil ada kedustaan. Katanya dulu ada Syekh Siti Jenar beriman kepada Allah, tapi Allah niku napa manunggal kawula Gusti. Allah itu menyatu dengan apa? Makhluk. Ini dia beriman, tapi berimannya terlalu berlebihan, melampaui apa Pak? Batas. Harusnya sebatas dengan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Mereka yang mempunyai keyakinan ini, itu keyakinan namanya al-hulul. Hulul niku bersatunya Allah dengan makhluk. Dan itu ada yang berkeyakinan demikian Pak. Ketika seorang beramal soleh baru awal-awal niku kelasnya tesih syariat, mungkin nek munggah kelasnya apa? Makrifat. Munggah meleh hakikat. Nah, hakikat itu sudah bersatu dengan Allah kata mereka. Sing riyen haram pun boten haram meleh. Keyakinan semacam ini ada dalam sejarah Islam, ada, dan itu merupakan keyakinan yang mencerminkan orang-orang yang terjerumus dalam jebakan yang nomor berapa tadi? 2, berlebih-lebihan. Sakniki kawula nyuwun pirsa dan jenengan ngajeni Rasulullah niku diperintahkan apa mboten? Ya, diperintahkan. Kita diminta beriman dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngajeni Nabi Isa diperintahkan apa betul? Iya, diperintahkan. Kita hormat dengan Nabi Isa alaihissalam. Kita hormat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perintah ini ada yang jeglek ke bawah, ada yang jeglek ke atas. Contoh yang jeglek ke bawah siapa? Di zaman Nabi Abu Jahal. Paman ning rati tebih pamannya, ketemu di mbah keberapa, atau paman yang dekat sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara nasab, Abu Lahab. Abu Lahab niku Pak boten namung paman, tapi ada hubungan apa? Besan. Ora tambah raket gitu. Dekat, saking dekatnya nggak cuma paman tapi juga sekaligus napa besanan kalih Nabi SAW. Putri ini pun Nabi Muhammad SAW dinikahi oleh 2 putranya siapa? Abu Lahab. Meskipun demikian, tatkala Nabi diperintahkan untuk mendakwai keluarganya,
ayat yang Allah turunkan, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga dekatmu wahai Muhammad. Fasa'ada batha, Nabi naik di tempat yang tinggi, dalam riwayat yang lain disebutkan sofa, di atas sofa mendakwahkan Islam. Yang maju menentang pertama kali siapa? Tabballaka ya Muhammad alihada jama'atana, celaka engkau Muhammad ponaanku, untuk perkara ini kamu kumpulkan kita. Sampai Allah turunkan surah Allah, tabbat yada abi lahabin wa tab, diabadikan doa keburukan untuk Abu Lahab sampai sekarang dibaca oleh anak-anak kecil umat Islam, gara-gara kejebak jebakan yang pertama, meremehkan, bahkan sampai mentertawakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, melarang Rasul untuk sujud. Abu Lahab, bukan Abu Jahal, sampai ketika melihat Nabi Muhammad kok bisa sujud dengan selamat di Ka'bah, dimarahi teman-temannya. Kok iso kalian di sini Muhammad kok kenapa? Selamat sallallahu alaihi wasallam. Sampai diturunkan ayat ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Siapa yang alladzi yanha? Abu Jahal. Tidakkah engkau melihat orang yang melarang? Siapa? 'abdan, hamba. Siapa hamba di sini? Nabi Muhammad SAW idza shalla, ketika sholat. Sebegitunya enggak beriman sama Rasul, sampai Rasul ibadah sendiri-sendirinya, ibadah saja dilarang. Ini jepat ke bawah, Pak. Ada yang jepat ke atas. Enten apa badan? Beriman kepada Nabi, iya. Mikul dhuwur datang Nabi, iya. Tapi keduren. Angsal buatan Pak, buatan angsal. Harus sesuai menempatkan Nabi pada tempatnya, nggak boleh berlebihan tatkala mengagungkan ataupun memuji siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, kalau tadi yang mendustakan adalah surah di dalam surat Al-An'am ayat 33, nanti bisa dilihat, fa innahum la yukadzibunak, mereka tidak mendustakanmu Muhammad, akan tetapi mereka sombong di depan ayat-ayat Allah. Nah, contoh yang ini adalah orang-orang yang mempunyai kebiasaan memuji Nabi lebih dari kadarnya. Disebutkan di dalam kitab Syarah Arba'una Haditsan fi Huquqi Rabbil Alamin, 40 hadis tentang hak Allah. Di sana disebutkan sekitar 12-an kalau nggak salah, 12 keyakinan dan sikap berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh yang pertama yang dicontohkan adalah Al-Itra. Itra itu adalah memuji orang lain dengan berlebih-lebihan, dusta, tidak sesuai fakta. Ini dilakukan oleh sebagian umat Nabi Muhammad SAW. Contohnya banyak kasidah-kasidah yang dilantunkan, ternyata kalau kita teliti maknanya apa, Pak? Memuji Nabi tapi di atas. Jadi perlu dicek, bukan sekedar Arab gitu. Kadang Arab disetel saderengipun pengajian, padahal orang Arab nek ngertos niku nyanyian cinta. Nek ten riko niku nyanyian dangdutane wong riko. Karena Arab dikirane napa? Pokoknya sing Arab mesti sholawat. Nah, ini repot ini. Seperti perkataan sebagian mereka, wa min ilmika wa min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ilmika ilmul lawhi wal qalam.
Ada kasidah yang demikian. Termasuk kedermawananmu wahai Muhammad, dunia dan seluruh pernak-pernik yang ada di dalamnya. Jadi dunia ini ada karena dermawannya siapa? Rasul. Atau menggambarkan kedermawanan Nabi seperti dunia dan seisinya yang Allah berikan. Ini agak mending ini. Yang kedua ini yang cepat meneh ke atas. Wa min ilmika ilmul lauhi wal qalam. Kalau ini nggak bisa ditakwil. Kalau yang pertama tadi mungkin masih bisa ngeles, masih bisa alasan. Loh itu kan syair biasalah agak berlebihan dikit. Taib yang kedua, dan termasuk ilmumu wahai Muhammad, ilmu lauhil mahfud dan catatan takdir. Kira-kira kalau Nabi mendengar ini ridho buatan Pak? Nabi itu sudah berkali-kali dipesan oleh Allah, Qul la a'lamul ghaiba. Katakan wahai Muhammad, aku enggak tahu perkara gaib. Kalau Nabi tahu perkara gaib, besok yang akan terjadi tanpa ada wahyu yang datang, perang Uhud rasido nih Pak. Nggih. Kenapa? Besok saya akan pecah gigi gerahangnya, keluarga saya akan meninggal, terutama Hamzah. Kalau tahu perkara gaib, subhanallah. Nabi nggak tahu halal gaib. Ketika tahu perkara yang akan terjadi, itu wahyu dari siapa? Jibril. Nah, dalam kasidah tadi orang memuji Nabi tapi berlebihan, keluar dari kadarnya, subhanallah. Tidak boleh. Nabi SAW berpesan di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, nomor hadis 3445. Nabi SAW berfirman, Nabi SAW bersabda, La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan berlebih-lebihan tatkala kalian memujiku dengan dusta tak sesuai fakta, sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan tatkala memuji siapa? Nabi Isa. Bukan sepele masalah pujian syair berlebihan, bukan sepele Pak. Dulu diawali Nabi Isa itu dibegitukan. Kalau nggak ada yang ngerem, lost doll. Buktinya sekarang apa? Nabi Isa disembah. Dikatakan perwujudan Tuhan. Sebagian agama yang ada itu juga kalau kita teliti sejarahnya ternyata bermuara kepada mengagumi dan memuji kelewat batas. Seperti agama apa? Cobi nanti dipelajari kembali dalam versi Islam agama Buddha seperti apa. Berawal dari orang-orang soleh yang kemudian dikultuskan. Nah di sini posisi Nabi itu seperti apa? Harus diimani. Oke, yang mengimani ada yang ingkar, ada yang mengimani tapi nopo Pak? Kelewat batas. Contoh yang lain kelewat batas kepada Nabi. Meyakini annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lahul haya ad-dunyawiyah ila yaumina hadha. Ini disebutkan oleh Syekh Anis di dalam kitab yang kami sebutkan tadi, Syarah Arba'una Haditsan fi Huquqi Rabbil Alamin. Meyakini bahwa Nabi Muhammad sampai sekarang itu masih hidup layaknya hidup di dunia, bukan di alam barzah. Padahal keyakinan yang benar Nabi memang hidup, tapi kehidupan apa Pak? Alam barzah, seperti orang-orang yang mati syahid. Bal ahya inda rabbihim, mereka hidup di sisi Allah. Tapi ada orang yang meyakini Nabi Muhammad itu hidup bisa datang kemana-mana sekarang.
Makanya kadang ada kegiatan yang kalau di momen tertentu harus berdiri semua, karena sebagiannya meyakini apa? Rasulullah datang. Coba kalau kita bermain ilmiah, Pak, coba diteliti hadisnya. Adakah pernah Nabi SAW datang kepada Abu Bakar, orang yang paling beliau cintai? Datang kepada siapa? Aisyah. Yang Aisyah tidurnya itu di samping kubur Nabi, masih satu rumah, karena Nabi dikubur di rumahnya Aisyah. Itu nggak pernah ada riwayat kok Aisyah, kowe kangen roh aku yo, Rasulullah datang kangen roh aku Aisyah, gini. Atau yang dicintai juga setelah Aisyah, Fatimah, putri beliau sendiri. Kenapa harus nangis sedih Fatimah? Kenapa Fatimah senang dikabari Nabi? Karena Fatimah pernah menangis, setelah itu tersenyum. Beliau nggak ceritakan kecuali setelah Nabi meninggal ditanya oleh Aisyah, kenapa kok saya lihat kok kamu menangis, kok terus tersenyum? Karena waktu itu saya dikabari oleh Nabi Muhammad, oleh ayahku, sebentar lagi ayahku akan meninggal, maka saya menangis. Setelah itu aku dikabari bahwa aku pertama kali yang akan menyusul beliau. Setelah itu aku ketawa. Kalau rumusnya Nabi Muhammad masih hidup seperti kita, bisa bebas menemui umatnya, berfungsi mboten tadi kabar Nabi untuk Fatimah tadi? Enggak fungsi, podo wae mau mangkat gasik napa mboten gasik tetap ketemu Rasul. Lah kok ada sekarang seorang dai yang sangat masyhur sampai cerita di media sosial mengatakan, saya kalau ada lampu merah saya nggak berani ngelanggar. Loh kenapa? Rasul di belakang saya, di mobil saya, katanya kok ditabok aku jare. Saya kalau Jumat nggak berani meninggalkan bacaan surah Al-Kahfi, nanti dibangunkan. Weh, burung, yang bangunkan siapa? Rasul yang bangunkan. Subhanallah, kok mboten nekani Abu Bakar, Umar itu loh. Kok milih wong Indonesia? Ini karena apa? Terlalu berlebihan. Kita yakini Nabi SAW dimuliakan oleh Allah di alam barzah. Beliau manusia dan Allah sudah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau akan meninggal dan semua manusia juga akan meninggal. Itu satu contoh. Juga yang berlebihan juga keyakinan kalau berkunjung ke Madinah, yang dituju, yang dianggap lebih afdol dituju adalah kuburan Nabi, tapi bukan apa? Masjid Nabi. Harusnya yang diniatkan dari Indonesia di sini, yang diniatkan adalah apa? Masjid. Sampai ada keyakinan masjid ini mulia karena ada kuburan Nabi, padahal kuburan kali masjid duluan mana, Pak? Duluan masjid. Sampai ada yang berkeyakinan Raudhah itu mulia karena berada di samping kuburan Nabi, padahal Raudhah sejak Nabi masih hidup sudah mulia. Ini kan kadang kewalik-walik. Termasuk berlebihan kepada Nabi, istighatsah kepada Nabi, minta bantuan kepada Nabi. Saya pernah mendengar langsung dan sering saya ceritakan ketika membahas masalah ini. Keluar dari Masjidil Haram, tempat yang paling Allah harus disucikan, pusat untuk menyucikan Allah, ternyata ada orang keluar dari Masjidil Haram, mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, ya Muhammad, madid. Wahai Muhammad tolong kami, wahai Muhammad tolong kami. Di mana Pak itu? Di dekat Ka'bah. Guru kami waktu itu langsung mengatakan, ya rajul qul ya Rabba Muhammad. Wahai, siapa itu yang ngomong gitu? Katakan wahai Rabbnya Muhammad. Dan sekarang ada nyanyian minta pertolongan kepada Nabi. Lafadznya apa? Apa? Ya madad, ya madad, ya Rasulullah. Ulurkan bantuanmu ya Rasulullah. Ini kalau beliau masih hidup boleh enggak Pak?
Boleh selama beliau mampu. Tapi ketika beliau sudah meninggal, sudah tidak boleh diseru lagi. Beliau manusia, termasuk in qata'a amaluhu min illa min thalath. Nah, satu sisi yang meremehkan, nah ini yang meremehkan, kalaupun beriman sama Rasul, tapi kalau ada perintah Rasul masih enggan melaksanakan. Leleh luweh, wah kurang ning hadis, orang ning Quran toh. Nah, yang semacam ini dihindari, takutnya termasuk terjerembab dalam meremehkan. Yang benar, praktekkan asyhadu anna Muhammadan abduhu, untuk menghilangkan berlebihan tadi. Yakin Nabi Muhammad adalah hamba, gak boleh disembah. Tapi jangan lupa rasuluhu, beliau rasul, la yukadzab, gak boleh didustakan. Tasdikuhu fima akhbar, apa yang beliau ceritakan harus kita imani kalau hadisnya sahih. Ta'atu fima amar, apa yang beliau perintahkan harus kita usaha untuk tunaikan. Wajtinab manaha anhu wa zajar, kita jauhi larangan beliau. Wa alla yu'badallah illa bima syara', jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan yang dicontohkan. Kalau kita mengamalkan syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dengan makna yang ini, selamat dari dua jebakan. Nanti dipelajari lagi rukun syahadat Muhammad Rasulullah itu apa, arti syahadat Muhammad abduhu wa rasuluhu itu apa. Itu kita praktekkan dalam mensikapi Nabi, kita nggak terjebak dengan setan. Contoh sekarang dalam ibadah. Kalau ini tadi atas tadi keyakinan, sekarang dalam ibadah. Sholat niku saya mau itu Mbak. Saya. Sholat wengi saya. Diperintahkan apa mboten? Nggih. Sholat itu diperintahkan jelas, tapi kenyataannya manusia ada yang terjebak di dua jebakan setan tadi. Belas nyuwun sewu, ora gablek, ora tau napa wudu lan salat, mambu toya wuduhe mboten. Tapi ada yang pun salat tapi kejebak dengan di sini. Salatnya napa? Terlalu berlebihan. Saya contohkan yang nggak pernah salat. Jangankan sholat Pak, dalam hadis Bukhari dan Muslim, termasuk disepakati oleh Bukhari dan Muslim, ada dalam Umdatul Ahkam, Nabi SAW bersabda, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagian belakang tumit, atas tumit kaki seseorang yang tidak terkena air wudu. Niku pernah tahu kena atau pernah nggak kena? Pernah nggak kena? Ketika wudhu sak-sae nggih Pak, wudhu kok asal-asalan ada bagian di belakang kaki atas tumit yang itu Masya Allah ditekuk sedikit aja tumitnya ngelempet mboten? Ngelempet dan berkemungkinan nggak terkena air wudhu. Itu pun yang semacam ini yang seharusnya ada uzur kelewatan, Nabi mengatakan wail, neraka wail untuk bagian itu. Nah, pripun ingkang boten wudu blas, pripun ingkang boten sholat, yang wudunya nggak sempurna aja terancam kayak gini. Padahal wudu itu hanya sebagai syarat dari sahnya sholat. Apalagi ingkang boten sholat, kadang boten ingkang boten sholat. Saya membaca postingannya kalau nggak salah belum lama ini Dr. Raihanul Bahrain, yang sholat warga Indonesia itu tidak ada sampai 50%. 39 ya Pak. Subhanallah. Bersyukur Pak kalau kita termasuk orang yang sholat. Padahal Indonesia ini jenengan medal dan pundi-pundi kepetok wong Pakistan, kepetok tiang Arab. Dari mana Indonesia? Indonesia itu Islamnya paling
Banyak. Ternyata sing sholat napa Pak? Terjebak meremehkan sholat, ngatos-ngatos tiang niku dijak sholat, ayo Pak D sholat, aku titip salam wae Mas. Subhanallah, jan wani titip salam. Masalahkakum fi sakor, kata Allah, apa yang membuat kalian terjerumus ke neraka sakor? Jawab mereka, lam nakum minal musallin, kami dulu bukan termasuk orang yang mendirikan sholat. Sholat itu berapa menit, tapi karena dahsyatnya godaan setan, ming sholat wis direndi-rendi, sholat kalah sama piala dunia. Kurang sidik engko kelewatan, padahal nanti putaran siaran ulang niku enten. Nah ibu-ibu napa biasanya? Napa? Sinetron, masya Allah. Kita anggung drajin. Nangis-nangis yang ditangisi dong guyu oleh duit. Oke, lanjut Pak Bu. Kalau tadi yang menyepelekan sholat, ini yang berlebihan. Yang berlebihan contohnya siapa? Dalam Sahih Bukhari, 3 orang datang kepada Aisyah bertanya tentang apa? Ibadahnya Rasul pun kados pundi, doa Aisyah, siami Rasul kados pundi. Sakwisipun mangertos, waduh nek ngono kalah adoh. Kita jaraknya dengan Rasul jauh, kita dikit ini, kita harus yuk bismillah. Tekad kita harus kita naikkan. Yang satu mengatakan, ini tidak secara urut kami sebutkan, sa'akumu wala anam, saya akan sholat malam dan tidak tidur. Pokoknya setelah ini nggak ada kamusnya turu wengi, aku kudu napa? Sholat malam sampai pagi. Yang satu mengatakan, fa inni sa'asumu wala uftir, saya akan puasa terus, tidak akan buka, saumul abad, puasa yang terus menerus Pak, bendinten. Padahal sebaik-baiknya puasa apa? Puasa Daud, sekali puasa sekali tidak. Ini los, poso ngebleng atau poso ngapa niku, pati geni. Nah, tapi nek ini kurang di klenik-klenik ya Pak. Kalau ini benar-benar untuk Allah, ini untuk Allah, ini puasa terus. Yang satu mengatakan, wala atazawwajun nisa, saya tidak akan menikahi perempuan. Napa? Nanti tidak lalai. Saya ingin fokus sama Allah, orang mikir bojo, orang mikir anak, supaya menjadi pemuda yang tumbuh kembang beribadah kepada Allah, orang mikir liane. Sampai kepada Rasul, ini mboten le mergo anu nggih Pak, mboten nikah mergo katanya enak jadi bujangan, mboten mancing rana sing nglarang, mboten. Karena memang enggak nikah supaya bisa fokus nopo ibadah. Panggil oleh Nabi, antumul ladzi qultum kadza wa kadza, kowe sing ngomong ngene, kalian yang mengatakan ini. Nun injih kula sak rencang do Rasulullah, aku wa anam, ngertenono, ketahuilah saya sholat malam dan saya juga tidur. Asumu wa uftir, saya puasa tapi kadang juga saya berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang tidak suka, tidak mau dengan tata caraku bukan termasuk golonganku. Ketoknya apik tapi berlebihan. Ini malah melampaui batas, jeglek, buat tenang saat. Maka ini yang diingatkan oleh oleh Salman Al-Farisi kepada saudara persaudaraan yang disaudarakan oleh Nabi, siapa? Abu Darda. Garwane mboten diurus kali Abu Darda. Jewawutan jewawulan. Pas dikunjungi oleh Salman Al-Farisi, kok
rumah tangganya semacam ini. Ternyata Abu Darda ini kegiatannya kalau malam habis isya sudah fokus napa Pak? Sholat malam. Kalau siang puasa sampai istrinya boten ditoleh. Benten kare wong sakniki nggih Pak nggih. Esok tinggal golek duit. Bengi tinggal napa Pak? Dolan yang pos rondo. Mau tinggal mancing, baline tengah wengi. Ini fokus ibadah beliau. Tapi ditegur oleh Salman Al-Farisi. Dia tidur di sana. Pas Abu Darda mau sholat malam, baru habis isya tidur sejenak kok sudah bangun. Tarik suruh tidur. Nyuguh, saya nggak makan kalau kamu nggak makan. Lah aku poso, ya terserah, aku tamu. Akhirnya makan untuk menjelaskan apa? Allah punya hak, kamu punya hak, keluarga punya hak, semuanya diberikan haknya masing-masing. Ini sesuai. Terakhir, contohnya adalah akhlak. Termasuk akhlak yang diajarkan Islam, mikul dhuwur mendem jero. Kepada siapa? Orang yang lebih tua. Dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, Rasulullah bersabda, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, man lam yarham shaghirana, yang tua yang enggak sayang kepada yang kecil. Walam laisa minna man lam yarham shaghirana walam yuwaqqir kabirana, dan tidak hormat yang kecil, tidak hormat kepada yang tua. Wala ya'rif li alimina haqqah, dan tidak tahu hak orang alim di tengah kami, ulama kami. Dari hadis ini ada pesan, yang tua menyayangi yang kecil, itu akhlak bagus. Yang kecil, yang lebih muda, hormat kali ingkang sepuh. Orang yang berilmu itu dimuliakan, diketahui kedudukannya. Nah, di sini pun setan pasang nowak jebakan. Enten sing nyepelekke. Kiai ini niku digibahi terus. Guru ngajine napa? Digolek-golek kesalahannya. Enten napa mboten? Enten guyanane wong Jawa, "Wo kiai talkeh." Singkatan napa talkeh niku? Jarene nguntalokeh. Ada loh terkadang kiai-kiai sepuh niku diremehke, di nopo nggih diejek-ejek. Masya Allah, jangan sampai kita termasuk demikian. Itu kebiasaannya orang-orang munafikin. Orang-orang munafik ngejek Rasul, ngejek para sahabat. Sampai turun ayat menegur mereka dengan jelas. Di zaman Nabi diketawain. Nabi Nuh buat nopo? Perahu diketawain. Nabi Muhammad sama para sahabatnya itu kalau lewat, wa idza marru bihim yataghamazun. Orang soleh melewati mereka, digeguyu wong soleh wau. Nyuwun sewu sakniki buktine kados kula niki yang memelihara apa Pak? Jenggot, bukan solehnya ini melihara jenggotnya mboten soleh. Itu kadang ya, nek riyen nek saiki mboten pun mboten. Nek riyen kadang lewat niku dina apa Pak? Nah. Subhanallah. Wa idza marru bihim yataghamasun, ketika mereka lewat diejek. Wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu faqihin. Ketika mereka pulang ke rumah, obrolan di rumah masih ngobrolin sinten? Wong soleh tadi yang ditemui. Oh, mau ketemu kayak lo. Wah, digeguyu. Nah, ini orang yang terlalu apa Pak? Meremehkan. Harusnya dihormati mereka. Tapi ada yang berlebih-lebihan. Menghormati orang soleh berlebih-lebihan.
Contohipun apa? Dalam sikap menghormat mereka, misalnya khusyuk di depan orang soleh layaknya khusyuknya orang sholat, merunduk di depan soleh orang soleh layaknya orang yang rukuk ketika sholat, sujud ketika sholat. Angsal mboten Pak? Mboten. Sampai di Jogja itu ada kuburan yang kalau kita mau masuk ziarah ke daerah kuburannya tokoh-tokoh tersebut itu harus laku dodok. Dodok kados dene nek wong Jawa Laten niku lho Pak. Kudu laku dodok ke depan, mundurnya nggih dodok ke belakang. Wong mlebet masjid aja nggak sampai kayak gitu kok. Ini berlebih-lebihan kepada orang yang telah mati meskipun dia orang sholat. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Fatal wong dulu sebab kesyirikan agama Islam yang dibawa oleh para nabi, tauhid ditinggalkan gara-gara al-ghuluwu fis salihin, berlebih-lebihan dalam menghormati orang soleh. Sekarang baru banyak kebuka karena tadi terlalu mengkultuskan orang soleh. Wong soleh itu bebas, luweh okeh amale tinggal dosane, jadi sudah bebas. Akhirnya ada kasus ini, kasus itu. Kenapa? Meyakini gue ramanut ro gurune mengkoku kualat. Padahal mereka manusia, mereka bukan nabi. Mereka tidak maksum, terbebas dari kesalahan. Mereka bisa salah. Terakhir Bapak Ibu, ini saya singkat saja, nanti dipelajari sendiri. Kelamaan ya Bapak Ibu ya. Masya Allah. Terakhir ada cara untuk selamat dari godaan atau jebakan setan tadi, nanti dipelajari sendiri. 3I biar mudah. Berapa Pak? 3I atau 4I juga boleh. 4I lah, 4I. Yang pertama, I yang pertama, kira-kira apa? Kenapa Pak? I yang pertama supaya bebas dari godaan setan. Kenapa? Ikhlas. Okay. Istighfar gitu termasuk mungkin lah 5 wis betul. Ikhlas. Iblis sendiri yang mengatakan, Fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Dengan kekuasaan dan keperkasaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semuanya. Tapi nggak berhenti di sini. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-40. Kecuali hambamu yang kau karuniakan keikhlasan, hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasan mereka. Ikhlas itu dijaga. Itulah yang menyebabkan Nabi Yusuf terbebas dari godaan sinten? Zulaikha. Yusuf ayat 24, innahu min ibadinal mukhlasin. Dia termasuk hamba-hamba kami yang dikaruniai keikhlasan. Tentunya ini salah satu penafsiran ya Pak, karena semuanya tidak ditafsirkan keikhlasan, ada yang menafsirkan terpilih. Tapi itu tidak menafikan penafsiran keikhlasan. Yang kedua, kira-kira nopo? Ilmu. Beres, ilmu. Ilmu itu layaknya pelita. Al-ilmu nurun. Yang nggak punya ilmu layaknya orang yang tidak punya nopo? Pelita. Bisa dibayangkan di malam hari kalau tidak berjalan tanpa ada pelita akan terjerumus dalam segala kecelakaan. Dalam surah Ar-Ra'd ayat yang Ar-Ra'du ayat yang ke-19, afaman ya'lamu innama unzila ilaika min rabbik, tidakkah orang yang tahu bahwasannya yang diturunkan untukmu itu benar-benar datang dari Rabbmu, kaman huwa a'ma, itu sama seperti orang yang buta. Jadi digambarkan orang yang nggak tahu bahwa Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad seperti orang apa Bapak Ibu? Buta. Meskipun buta itu tidak berilmu, digambarkan seperti orang buta. Yang ketiga kira-kira apa?
Ikhlas, ilmu, yang ketiga apa? Ittiba. Kenapa? Ittiba. Solusinya ikuti terus tuntunan Nabi. Karena tuntunan Nabi itu yang tengah-tengah. Tidak terlalu meremehkan, tapi juga tidak berlebihan. Ittiba. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dalam surah Al-Ahzab ayat 21, dan juga di dalam surah An-Nur ayat 63 Allah mengancam falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, hati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasul, antusibahum fitnah, dia akan tertimpa fitnah tadi. Hati-hati. Dan yang terakhir kira-kira apa? Bukan istighfar ya, istighfar yang kelima tadi. Isti'anah. Apa itu isti'anah? Bu, isti'anah nonton nih. Isti'anah itu meminta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Teruslah meminta tolong, pangreksa dumateng ngarsa dalam Allah. Yang menyepelekan tidak bagus, yang berlebih-lebihan tidak bagus. Dan secara hukum alam itu berlaku. Hukum alam itu berlaku. Gula itu bagus tidak untuk tubuh Bapak Ibu? Bagus. Menawi kurang sehat nopo badan? Badan. Kelebihan ujare apik, tak okehi nek apik. Nah, malah nopo? Sakit gendis nggih. Protein saya mboten buat tubuh. Saya nek kurang ya enggak sehat. Okehan? Asam urat. Nah, dan semuanya pokoknya kalau melampaui batas itu tidak baik, kurang dari batas juga tidak baik. Begitu pula dalam beragama, itulah yang disebut dinul wasaton, agama pertengahan. Tidak seperti yang digambarkan sebagian orang, agama pertengahan itu yang penting meyakini semua agama sama. Bukan, pertengahan itu sesuai dengan tuntunan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa berhati-hati, bisa kembali semangat dalam belajar. Berarti ancaman dari ketidakamanan, dari godaan setan itu masih terbuka lebar, maka tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu agama dan terus memperbaiki keikhlasan dan terus beristi'anah, meminta tolong kepada Allah agar senantiasa setia kepada tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa syukran ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tsumma alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, marilah kajian pada malam hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa pada hari Selasa malam Rabu yang akan datang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.